Kamu pasti udah gak asing dengan tumbler berlogo beruang terbang yang ini. Ya, tumbler yang sering muncul di Instagram story mbak-mbak influencer yang lagi main padel atau yoga. Tapi kamu tahu nggak kalau dulu tumbler ini adalah simbol maskulinitas pria, dipakai oleh para pekerja rel kereta api hingga dibawa perang tentara militer. Lalu gimana ceritanya? Saat ini tumbler Stanley ini bisa lebih populer di kalangan perempuan daripada laki-laki. Yuk kita bahas di Room 49. Ini semua dimulai di sebuah lab milik seorang fisikawan dan insinyur listrik bernama William Stanley Jr. Saat itu, ia sedang melakukan eksperimen tentang transformator listrik. Dalam proses eksperimen ini, ia menemukan sebuah teknik pengelasan yang bisa menyatukan dua lapisan baja tanpa merusak ruang hampa di dalamnya. Dan dari situlah muncul sebuah pertanyaan sederhana. Kalau ruang hampa bisa dipakai untuk mengisolasi listrik, kenapa nggak dipakai untuk mengisolasi panas? Ya, untuk botol termos yang bisa bikin minuman tetap panas selama mungkin. Ini adalah penemuan baru, karena sebelumnya termos menggunakan kaca, yang tentu aja lebih mudah pecah. Ia mematenkan penemuannya ini pada 2 Desember 1913 dengan nama produk All Steel Vacuum Flask. 2 tahun setelahnya, ia mendirikan brand termosnya sendiri yang diberi nama Stanley Insulating Company di Great Barrington, Massachusetts. Ini adalah salah satu produk awalnya. Di era Perang Dunia, botol termosnya dibawa oleh para militer Amerika Serikat saat berperang. Saat perang selesai, botol mereka dibawa oleh para pekerja industri, konstruksi, hingga rel kereta api. Alasannya, ya karena mudah dibawa dan jauh lebih kuat daripada termos kaca. Sejak saat itu, branding image Stanley sebagai produk maskulin para pekerja keras mulai terbentuk. Bahkan setelah berpindah-pindah tangan di tahun-tahun selanjutnya. Tapi, memasuki era 2000-an, kendala mulai terjadi. Orang-orang udah nggak kerja lagi di rel kereta api. Mereka bekerja di balik layar laptop. Yang mereka cari sekarang bukan alat bertahan hidup, tapi identitas. Karena hal inilah, produknya perlahan mulai ditinggalkan. Orang-orang nggak mau dicap ketinggalan zaman cuman karena bawa botol peninggalan Perang Dunia. Apalagi brand-brand baru terus bermunculan. Mereka menawarkan produk yang lebih kekinian. Di saat-saat itulah, mereka berada di persimpangan. Apakah harus terus bertahan dengan produk fungsional berkualitas tinggi atau mengikuti arus baru dengan produk-produk kekinian? Di persimpangan itu juga, mereka merilis sebuah produk namanya Quencher. Ya, produk yang sering kita jumpai sekarang. Tapi yang menarik, produk ini awalnya dianggap gak laku, bahkan hampir di stop produksi. Lalu kenapa sampai sekarang produk gak laku ini masih ada dan justru jadi produk paling populer di Stanley? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Tahun 2016, Stanley merilis Quencher, sebuah tumbler yang punya bentuk sangat unik. Ada handle, ada sedotan, lebih besar dan lebih cocok dipakai untuk harian. Namun kenyataannya, produk ini nggak terlalu laku. Anak-anak gunung yang disasar dalam proyek marketingnya nggak terlalu suka. Mereka merasa kalau ini bukan gear outdoor. Barangnya terlalu besar, terlalu stylish, dan terlalu beda. Hal inilah yang bikin Stanley berencana untuk menghentikan produksinya di tahun 2019. Singkatnya, kabar discontinue ini sampai ke The Buy Guide, sebuah akun Instagram yang kerjaannya nge-review dan ngerekomendasiin produk, yang salah satunya ya Quencher milik Stanley ini. Mendengar hal ini, mereka langsung nge-spill kabar ini di postingannya dan meminta para followersnya agar cepat membelinya dan memohon agar produk ini nggak didiscontinue. Postingan ini rame banget waktu itu. Bahkan pihak Stanley-nya sendiri notice. Sayangnya, meskipun begitu, pihak Stanley masih kekeh dengan pendiriannya. Mereka cuma bakal batalin kalau ada order masuk 10.000 piece. Mendengar hal ini, The Buy Guide tanpa pikir panjang langsung memborongnya. Order ini dibagi menjadi 2 batch. Batch pertama 5.000 unit dan habis dalam 4 hari. Batch kedua 5.000 unit lagi. Dan kerennya langsung ludes dalam 1 jam. Saat itu juga, Stanley langsung sadar kalau sebenarnya produknya nggak kekurangan demand. Mereka cuma salah pilih target pasar aja. Inilah momen titik balik yang bikin target pasar Stanley bergeser total. Dari pria maskulin dan penggiat outdoor ke perempuan usia 25-50 tahun. Desainnya diperbanyak.
Warnanya juga dibuat lebih variatif. Bahkan, mereka merilis produk limited yang berkolaborasi dengan Jennie, Post Malone, hingga Barbie. Ini bikin produknya nggak lagi cuma fungsional, tapi juga collectible. Hasilnya luar biasa. Revenue tahunan mereka yang pada tahun 2019 cuma 74 juta US dollar melonjak menjadi sekitar 94 juta US dollar di tahun 2020. Kemudian jadi 194 juta US dollar di tahun 2021 dan naik lagi ke 402 juta US dollar di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 ada kejadian yang semakin memperkuat branding Stanley. Sebuah video viral memperlihatkan sebuah mobil yang sudah terbakar habis. Bagian interiornya hangus. Tapi di cup holder sebuah Stanley Quencher terlihat masih utuh. Ketika dibuka, es di dalamnya pun masih ada. Itu bukan iklan, tapi realita. Karena kejadian ini, di tahun 2023, revenue tahunan mereka tembus jadi sekitar 750 juta US dollar. Jika dihitung kasar, dalam jangka 4 tahun aja, pertumbuhannya mencapai 10 kali lipat. Sebuah pencapaian yang sungguh sangat luar biasa. Dari kisah Stanley ini, kita bisa belajar dua hal. Pertama, kalau produkmu nggak laku, mungkin bukan karena produknya jelek, tapi target pasarmu aja yang salah. Kedua, viral memang bisa membantumu naik cepat, tapi hanya kualitas dan proses panjang yang bisa membuatmu tetap berdiri ketika hype itu habis. Stanley itu nggak dibangun dalam 4 tahun, mereka sudah dibangun sejak 100 tahun yang lalu. Nah, sampai di sini, ada nggak yang lagi nonton video ini sambil minum kopi dari tumbler Stanley? Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Follow juga IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.